Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada pembelajaran tahsin yang sudah masuk pada materi lafaz gharib pada bacaan tashil. Pada bacaan tashil, dalam bacaan kebanyakan masyarakat Indonesia yang bacaannya itu riwayat Hafiz an Asim, riwayat Hafiz dari Asim, hanya ada satu bacaan tashil pada lafaz gharib, yaitu pada surah Al-Fussilat ayat 44. Nah, yang di atas itu ayat 43 ya. Yang di bawahnya itu ayat 44, mulai dari walau, itu ayat 44. Pada surat Al-Fussilat ayat 44 ini, surat Fussilat ayat 44, ini terdapat bacaan tashil. Bacaan tashilnya ada pada terdapat pada setelah tanda waqaf pertama itu. Tanda waqaf pertama yang al-waslu aula. Tanda waqaf pertama al-waslu aula. Shad lam ya itu tadi di atasnya. Nah, pada tanda waqaf itu setelahnya itu ada hamzah ya, dan ada hamzah lagi. Dua hamzah ini dibaca seperti bacaan satu hamzah yang agak panjang. Terasanya agak panjang. Bacaannya terasa agak panjang. Karena apa? Bacaan tashil maknanya adalah memudahkan, meringankan, menyederhanakan, sehingga ketika terdapat dua bacaan hamzah, alif itu yang berharokat, maka bacaan hamzah yang kedua itu ditashil, dimudahkan, diringankan bacanya. Yang tadinya a'jamiyu, diringankan bacaan pada hamzah yang kedua, sehingga yang terasa sekali itu adalah bacaan hamzah pada yang pertama. Saya akan contohkan. Saya mulai dari walau ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabi. Saya ulang. A'jamiyyun wa 'arabi. Bacaan tashilnya terdapat pada bacaan yang tadi itu. A'jamiyyun wa 'arabi. Nah, pada bacaan itu dari kata a'jamiyyu itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu hamzah yang kecil, dan itu ada alif, di atasnya ada lingkaran. Nah, itu dibaca pada alif itu. Pada alif itu dibaca seperti hamzah ini terbaca panjang, padahal sebetulnya itu ada dua hamzah yang punya harokat. Jadi dia bacanya a'jamiyyun wa 'arabi gitu. Itu bacaan tashil, hanya terdapat pada surah Fussilat ayat 44 ini, pada ayat ini saja. Sehingga nantinya ketika saya minta berikan contohnya, silahkan kalian baca pada kata ini saja. Pada kata ini
Ya, saya minta untuk pengumpulannya hanya pada kata ini, A'jamiyyu wa Arabi. Nah, pada ayat itu saja supaya saya bisa mendengar langsung dan rekamannya juga tidak terlalu panjang. Nah, yang selanjutnya adalah contoh bacaan naql. Bacaan naql. Setelah tadi bacaan tashil, maka sekarang saya masukkan pada bacaan naql. Bacaan naql artinya adalah memindahkan harakat dari yang tadinya dia tidak berharokat menjadi berharokat. Dari huruf setelahnya yang tadinya berharokat jadi dianggap dia hilang harokatnya, dimundurkan kepada huruf sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada dua hamzah yang dibaca bisa wasal, bisa nyambung. Dua-duanya hamzahnya bisa dibaca wasal. Maka dua hamzah itu seakan tidak ada dan harokat pada hamzah itu diberikan kepada huruf di tengahnya. Nah, itu terjadi pada surah Al-Hujurat. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa bacaan naql dalam bacaan kebanyakan masyarakat Indonesia, riwayat Hafiz an Asim, itu hanya ada pada satu bacaan, pada satu ayat ini. Itu surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, tidak semuanya itu hanya terdapat pada mulai kata baris pertama itu yang di sebelah kiri setelah tanda waqaf al-wasl awla. Kata bi'sa di sana setelahnya ada kata al-ism. Alif yang pertama dan alif yang kedua itu dianggap tidak ada, hilang, dianggap terbuang. Padahal awalnya pada alif yang kedua itu, pada kata al-ism, itu ada harakatnya. Harakatnya dipindahkan kepada huruf lam yang di tengahnya, di antara dua alif tadi, yang bisa disambung tadi. Maka yang tadinya terbaca bi'sal ismu, yang tadinya dibaca itu bi'sal ismu, maka dengan hukum bacaan naql tadi pada lafaz gharib, dia dibaca berubah menjadi bi'salismu. Saya ulang, bi'salismu. Yang awalnya itu dibaca bi'sal ismu berubah menjadi bi'salismu. Yang tadinya huruf lamnya itu dianggap mati, maka dengan bacaan naql dia menjadi memiliki harokat yang dipindahkan dari harokat alif pada kata ism, dimundurkan harokatnya kepada huruf lam. Maka dibacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Saya ulang, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, jadi pada bacaan naql ini itu dipindahkan harakatnya. Harakatnya dipindah dari alif pada kata ism dirubah menjadi dimundurkan pada huruf lam yang terdapat pada sebelum alifnya. Dan semua alifnya itu dianggap tidak ada, tidak memiliki harakat, langsung dibaca bi'salismu. Bi'salismu. Nanti jangan dipanjangkan ya. Saya hanya memberi contoh bacanya saja. Ketika nanti saya minta tugasnya dikumpulkan, jangan dipanjangkan. Langsung bi'salismul fusuq. Nah, itu dilanjutkan. Tapi itu dua bacaan langsung saya sampaikan
Yang pertama tadi adalah tashil, dan yang kedua ini adalah naql. Tashil itu menyederhanakan bacaannya pada hamzah yang kedua, itu seperti dia terbaca panjang saja karena disederhanakan, dimudahkan membacanya. Sedangkan pada naql itu ada dua hamzah wasal, dan di tengahnya di antara dua hamzah itu ada huruf lam yang tadinya dia tidak memiliki harokat, akhirnya dia memiliki harokat karena dimundurkan harokatnya dari hamzah yang kedua, dimundurkan ke belakangnya. Itu namanya naql. Untuk tugasnya silahkan diberikan rekaman suara dari dua ayat ini, yang tadi di awal sesuai dengan yang saya minta, nah di potongan-potongannya, dan yang ini juga di naql juga sesuai di potongannya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga nanti dalam aplikasi membaca di rumah dimanapun jadi bisa diterapkan setelah mengetahui bacaannya. Nah, ini adalah riwayat bacaan yang kita biasa gunakan di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia kebanyakan riwayat bacaannya itu Hafiz an Asim. Nanti kalau mungkin di wilayah lain, jika kalian nanti ada kesempatan belajar di wilayah bumi yang lain, boleh jadi membacanya itu ada perbedaan, karena ada 7 macam bacaan Al-Quran, ada lagi yang 10 macam bacaan Al-Quran yang berbeda-beda, dan itu semuanya dibenarkan oleh Nabi pada saat itu. Tapi semuanya itu sebagai hasanah ilmu dalam membaca Al-Quran, yang nantinya ketika kalian sudah mulai masuk menghafal pada surat ini, maka sudah bisa membacanya, sudah benar, tidak keliru lagi. Karena riwayat yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran ini kebanyakan adalah riwayat Hafiz an Asim. Maka saya menyampaikan sesuai dengan riwayat yang saya pelajari dan yang kebanyakan juga masyarakat kita pelajari, maka inilah yang saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami dan bermanfaat bagi kita. Jika kita bisa menyampaikan kepada orang lain, itu akan menjadi pahala kebaikan lagi. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.